Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Babul amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha ila qawlihi wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mithla ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaythin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun thayyibah ila akhiril hadis. Diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang nama aslinya adalah Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais. Beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, inna mithla ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi, sesungguhnya perumpamaan apa yang diutus oleh Allah ya berupa petunjuk dan ilmu, petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh Nabi, itu seperti kamatsali ghaitsin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun thayyibah. Itu seperti hujan yang membasahi tanah ya yang baik, tanahnya itu yang baik, yang subur. Fakanat minha ta'ifatun thayyibah. Maka kelompok yang beriman kemudian amalnya baik itu seperti tanah yang tadi, tanah yang subur yang dapat menerima air, menyimpan air, kemudian menumbuhkan tanaman. Itu umat muslim yang baik diibaratkan seperti itu. Qabilatil ma' fa ambatatil kala wal ushbal katsir. Ya, air tadi itu menumbuhkan, tanah itu menerima air, jadi tanahnya itu bisa menyimpan air, fa ambatatil kala, dan bisa menumbuhkan rumput. Wal ushbal katsir sama ya. Kala dan ushub ini sama. Kalau kita bicara secara lugawi bahwa kala dan ushub ini ya sama-sama rumput ya, cuman perbedaannya itu adalah kalau ushub itu adalah rumput yang basah, rotep ya. Kalau ushub, oh salah ya, kalau kala itu bisa dua-duanya, kala ya, ada kala sama ushub ya. Kalau kala itu bisa rotep, bisa yabis, bisa basah atau kering, itu kala. Tapi kalau ushub itu yang basah saja. Kemudian Nabi juga mengatakan di sini menggunakan kalimat ghaith ya, yang artinya hujan. Ya, ada ghaith, ada matar. Kalau matar itu hujan tapi umum, baik atau buruk itu matar. Jadi misalkan hujan yang mendatangkan musibah misalkan, itu dikatakan matar. Tapi kalau hujan yang identik dengan kemanfaatan itu diistilahkan dengan ghaith. Ya, jadi sama-sama hujan, cuman ada perbedaan di situ. Kalau matar bisa baik bisa buruk, kalau ghaith itu khusus yang bermanfaat. Nah, ini yang pertama. Jadi umat muslim yang dapat menerima dakwah Nabi, menerima petunjuk itu seperti tanah yang subur tadi. Kemudian yang kedua, wa kanat minha ajadib. Di antara tanah itu ada yang ajadib, aja yang tidak subur ya. Amsakatil ma, tapi bisa nyerap air. Jadi nggak subur, nggak bisa menumbuhkan air, tapi dia itu bisa menyerap, tidak bisa menumbuhkan tanaman, tapi bisa menyerap air. Itu kan nanti airnya bisa digunakan untuk misalkan irigasi sawah, kemudian dimanfaatkan oleh manusia untuk minum dan lain sebagainya. Fanafa'allahu bihan nas fasyaribu minha wasaqaw wazara. Allah memberikan kemanfaatan ya dengan tanah tadi untuk manusia, maka manusia itu dapat minum dari tanah tersebut ya, kemudian memberikan air tersebut kepada hewan atau untuk tanaman. Itu yang kedua. Nah, ini nanti diperumpamakan seperti orang yang dapat hidayah atau mendapatkan ilmu, tapi dirinya sendiri tidak bisa
menghantarkan dirinya untuk dekat kepada Allah. Jadi dia itu bermanfaat untuk orang lain, tapi dia mengorbankan dirinya sendiri. Ya. Karena ya mungkin ada faktor ya, diantaranya kalau misalkan dakwahnya hanya untuk duniawi, ya kan, dia pura-pura di depan orang, ya dakwah misalkan ya kayak seperti ini, yang banyak ya kita amati, misalkan orang yang ilmunya sedikit ya, tapi dia itu sudah live misalkan, atau membuka kajian, kemudian berani untuk mengeluarkan fatwa dan lain sebagainya. Nah itu permisalan seperti ini. Jadi dia itu bermanfaat, ya memang ada ilmunya, cuman ilmunya itu tujuannya adalah duniawi. Ya mungkin untuk kebanggaan dia bisa punya jamaah, kemudian pengikut, atau untuk mendapatkan harta yang banyak. Itu contoh yang kedua. Wa asaba minha ta'ifatun ukhra. Ini yang ketiga. Innama hiya qi'an. Jadi ada tanah yang nggak bisa istilahnya, dia itu nggak bisa nyerap air dan juga tidak bisa menumbuhkan tanaman. Itu dalam bahasa Arab namanya qi'an atau al-ardu al-malsa. Jadi emang nggak bisa ditanami dan nggak bisa menerima air. La tumsiku ma'an wa la tumbitu kalaan. Tidak bisa menerima air, menyimpan air, dan juga tidak bisa menumbuhkan tanaman. Fadzalika matsalu man faqaha fi dinillahi ta'ala wa nafa'ahu Allah bima ba'atsani bihi fa'alima wa 'allama. Itu yang pertama tadi ya. Jadi permisalan pertama itu seperti orang yang dia itu belajar ya, agama Allah, kemudian dia bisa mengamalkan dan bisa menularkan kepada orang lain. Itu ibaratkan seperti tanah yang subur. Dia bisa menerima, kemudian bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, wa mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san. Seperti orang yang tidak bisa mengangkat kepalanya sendiri. Nah, di sini menggunakan kalimat seperti itu ya. Dan di dalam syarahnya jelaskan tidak bisa mengangkat kepala itu sebuah kinayah bahwasanya ilmunya itu tidak bermanfaat karena dia tidak bisa mengamalkan dengan ilmunya, tapi bermanfaat untuk orang lain ya, tapi untuk dirinya sendiri tidak bermanfaat. Seperti lilin ya. Lilin itu bermanfaat untuk orang lain, tapi dia mengorbankan dirinya sendiri kepada kehancuran. Yang ketiga, walam yakbal hudallahi alladzi ursiltu bihi, yaitu orang yang tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Jadi ada 3 perumpamaan orang mukmin. Nah ini hampir mirip seperti perumpamaan apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Al-Hikam ya. Beliau di situ mengatakan orang yang belajar itu ada 3, sama kayak seperti ini. Jadi ada orang yang bisa, atau orang yang menghafalkan ilmu, kemudian menyampaikan ilmunya dan dia faham. Ya, dia faham dan menyampaikan ilmunya. Itu seperti yang tadi, yang pertama. Jadi tanah yang bisa menyerap air, jadi itu kinayah orang yang bisa menghafalkan ilmu, kemudian dia faham. Yaitu yang pertama. Yang kedua, seperti tanah yang hanya bisa menyerap air. Itu seperti orang yang hanya bisa menghafal saja, tapi nggak bisa memahami. Nah ini kalau dalam keilmuan, ini sebenarnya nggak punya ilmu orang seperti itu. Karena ilmu itu ya ada di hati dan bisa mengantarkan dia kepada petunjuk. Tapi kalau seandainya dia itu hafal, ya itu sebenarnya bukan punya ilmu. Jadi dia itu yang dia miliki itu sebenarnya hafalan aja, bukan ilmu. Karena ilmu itu ada di hati dan mengantarkan dia kepada petunjuk. Tapi kalau dia misalkan ngakunya punya ilmu ya, tapi tidak mengantarkan dia kepada petunjuk, itu sebenarnya bukan punya ilmu, tapi hanya hafal tulisan aja yang ada di kitab. Dan itu antara muslim dan orang lain sama. Antara muslim dan orang musyrik itu sama saja. Nah, mereka sebenarnya nggak punya ilmu, tapi hanya hafal. Nah, beda kalau orang mukmin, nah, ilmunya itu berupa cahaya yang mendekatkan dia kepada Allah dan sebagai petunjuk. Itu yang kedua. Yang ketiga,
dia nggak bisa hafal, ya, nggak bisa menghafalkan ilmu, dan juga nggak paham. Nah, ini katanya di hikam tadi, mengajari orang seperti itu buang-buang waktu katanya. Karena apa? Sebagaimana orang, ya, yang punya tanah, ya, tanahnya itu nggak bisa ditanamin, itu nggak bakal dimanfaatin, ya, sama seperti orang yang tadi itu, dia nggak bisa apa namanya menghafal dan nggak bisa memahami. Nah, seperti buang-buang waktu. Ya, solusinya bagi orang, misalnya kita temukan orang seperti itu, misalnya nggak bisa ngafalin, ya harus dilatih. Karena hafalan itu semakin kita, ya, sering untuk menghafalkan, itu semakin tajam. Ya, jadi bukan kayak memori, ya, memori HP ya terbatas, ya 500 giga misalkan, kalau penuh ya sudah. Tapi otak manusia itu bukan seperti itu, ya, semakin banyak itu malah semakin tajam hafalannya. Tapi kalau jarang dibuat hafalan, jarang dibuat untuk diskusi, musyawarah, itu otak akan tumpul. Makanya di antara alat ilmu, ya, alat perang, ya, dalam belajar itu di antaranya adalah mudawamatun wa ilhah. Nah, jadi dia continue dalam mencari ilmu, ya, dengan hafalan, kemudian diskusi dan sebagainya, wa ilhah, dan kalau bahasa Jawanya itu ngoyo, ngoyo, ya. Jadi dia itu berusaha dengan keras untuk mendapatkan ilmu itu, dimanapun ada dia akan cari. Itu perumpamaan yang, ya, sama dengan hadis ini disebutkan dalam kitab Al-Hikam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.